Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu SDM PK Kabupaten Poso. Salam Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Ya, semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih ibu-ibu, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini sesuai dengan jadwal dan kesepakatan kita. Jadi di pertemuan rutin hari ini, Ibu, kita akan membicarakan materi pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Dengan sub pembahasan mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Ibu, apakah janji dirinya sudah dibawa? Terus dari sekian janji diri, apakah sudah ibu lakukan di rumah? Kira-kira ada yang menjadi hambatan ibu-ibu? Oh ya, masalah cuci tangan. Nah, sebenarnya masalah cuci tangan ibu itu bukan menjadi hambatan. Yang penting kita rajin, kita disiplin, itu lama-lama akan menjadi kebiasaan. Nah, ibu-ibu, supaya kita lebih semangat dalam pertemuan ini, mari kita bikin yel-yel untuk mengusir kebosanan. Jadi ibu-ibu, nanti saya akan membuat yel-yel atau saya akan bilang, ibu hamil, nanti ibu menjawab dengan serentak, mari kita beri dukungan. Kira-kira siap dulu ibu? Siap. Oke, kita mulai. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Oke, terima kasih ibu. Kita tepuk tangan. Ibu-ibu yang hadir di sini, saya akan bertanya, apakah ada yang hamil di sini ibu-ibu? Oh, ada Ibu Tuti ya, Ibu Asna. Oh, ya banyak sekali ternyata. Nah, terus pertanyaan yang kedua, apakah ada keluarga atau tetangga ibu yang sedang hamil? Jadi ini keluarganya ibu, yang mungkin tetangganya ibu atau apa, yang di sekitar rumahnya ibu mungkin. Ada ibu? Ada. Oh, ada ya. Sana, yang sana ibu. Oh, ada juga. Ada. Jadi ibu yang ibu hamil tadi, nah, kira-kira apa reaksi atau bentuk dukungan dari suami setelah si suami ini mengetahui bahwa ibu hamil? Kira-kira apa ibu yang ibu pernah alami di rumah? Nah, iya betul. Ibu yang sana, satunya lagi. Iya. Ya, jadi Bu, memang sangat penting sekali dukungan suami atau keluarga terhadap ibu hamil. Nah, misalnya suami ini harus menjadi suami yang siaga atau suami yang peduli. Suami bisa memberikan dukungan atau mendampingi istrinya dalam mengikuti kelas-kelas ibu hamil, agar bisa memahami pertumbuhan janin dan bisa untuk mencegah stunting nanti ibu. Suami bisa juga berdiskusi dengan ibu hamil, misalkan dengan ibu di rumah, nanti berdiskusi dengan suaminya, merencanakan proses kehamilan, perawatan proses kehamilan ini, kepersalinannya, perawatan bayinya ke depan. Nah itu memang ibu harus sering berdiskusi dengan suami. Jadi ibu ya, suami dan anggota keluarga memberikan informasi tentang kehamilan yang tepat dari sumber terpercaya. Jadi si suami ini supaya dia bisa tahu tentang informasi yang tepat tentang kehamilan, maka bisa berdiskusi dengan petugas kesehatan atau bidan. Nah, ya, nanti di rumah itu dilakukan diskusi dengan ibu-ibu yang hamil tadi. Terus selanjutnya si suami bisa mendampingi istrinya periksa ke layanan kesehatan.
terdekat, bisa juga ke posyandu yang terdekat, bisa ke puskesmas, yang intinya yang terdekat dengan wilayahnya ibu atau dari rumahnya ibu. Anggota yang lain ibu, misalnya ada orang tua atau keluarga rumah, itulah nanti yang akan menjadi peran pengganti. Misalkan kalau ibu hamil, suaminya menemani pergi ke posyandu, nanti keluarga yang lain yang di rumah bisa ikut membantu, misalnya dengan memasak di rumah, bisa mengantarkan anak-anak yang lain ke sekolah, atau menemani belajar. Jadi kita saling mengisi. Ya, jadi itulah yang bisa diberikan kepada ibu hamil di saat ibu hamil itu misalkan pergi ke posyandu tadi. Terus kita lanjut ibu ke pertanyaan yang kedua yang tadi saya tanyakan. Tadi saya bertanya apakah di sekitar rumah tangganya, di keluarganya ibu atau keluar masyarakat dan sekitarnya itu ada yang hamil. Nah, tadi ada yang menjawab ada, tetangganya ada yang hamil. Nah, kira-kira apa ibu yang ibu pernah lakukan untuk si ibu tetangganya ibu yang hamil ini? Kira-kira apa? Sering menjenguk, ya betul ibu. Mendoakan, ya betul. Mengunjungi, oh ya betul ibu. Memberi dukungan dan motivasi, oh ya betul ibu, betul. Nah, jadi ibu, ada memang jika kita melihat ada tetangga kita yang hamil, kita juga berkewajiban untuk memberikan motivasi atau dukungan kita sebagai kita makhluk sosial. Yang pertama, seperti yang ibu sebut tadi, mendoakan supaya ibu yang hamil ini sehat, ibunya sehat, bayinya juga sehat. Yang kedua, mengunjungi atau menjenguk, itu sama itu ya. Jadi memang kalau misalnya keluarga ini pas kebetulan hamil pertama, sedangkan ibu sudah hamil yang kedua, ibu bisa menjenguk, memberikan motivasi, memberikan kata-kata yang bagus, semangat. Mungkin ibu yang sudah mengalami hamil kedua, ibu bisa menceritakan pengalaman, tentunya pengalaman yang bagus ya, pengalaman yang membuahkan semangat, menjadi motivasi yang sangat besar. Jadi supaya si ibu yang tetangganya dari hamil, tetangganya lebih semangat dalam menyongsong kehamilan ini. Jadi ibu, itu dukungannya bisa juga dilakukan dengan misalnya tetangga, keluarga dekat yang mau membantu jika sewaktu diperlukan, misalnya meminjamkan kendaraannya jika memang si tetangga ini tidak punya kendaraan ya. Jadi bisa meminjamkan kendaraan. Jelas kendaraan itu digunakan untuk memeriksakan pelayanan kesehatan ibu ya. Jadi kita harus bantu ini. Terus yang selanjutnya bisa juga seperti yang saya bilang tadi, ibu menceritakan pengalaman. Ini sangat penting sekali ibu. Pengalaman-pengalaman yang ibu pernah alami sewaktu hamil bisa nanti diceritakan ke ibu yang baru hamil ini, yang tetangganya tadi. Ya. Terus selanjutnya bisa juga mengajak tetangga yang hamil tadi untuk melakukan senam atau olahraga yang ringan. Tentunya ini juga dilakukan dengan hati-hati ibu ya, dengan konsultasi dengan ibu bidan, dengan petugas kesehatan, olahraga apa yang bisa dilakukan oleh ibu hamil. Ya. Bisa juga dilakukan dengan kegiatan sosial, kegiatan yang menyenangkan ibu ya. Mungkin ya bisa kita kumpul-kumpul, bercerita, yang intinya kegiatan yang ringan dan menyenangkan ibu. Selanjutnya kita juga bisa misalnya iuran semampu kita, seikhlas kita untuk membantu ibu tetangga yang hamil tadi. Jadi ini sifatnya sukarela, ini juga tugas kita sebagai makhluk sosial. Jika ada tetangga kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk urunan supaya ibu ini juga merasa terbantu.
Begitu Bu ya? Bisa dipahami Bu? Jadi Ibu-ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan tentang yang kita bahas tadi Ibu-ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka saya akan menyimpulkan dari apa yang telah kita diskusikan tadi bersama. Jadi kesimpulan pertemuan hari ini, keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Jadi cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang telah kita bicarakan tadi bermanfaat, Ibu, dan insya Allah kita akan melanjutkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.